Yang uji saya ya. Iya iya, Pak, iya, Pak. Tadi malam dikonfirmasi belum ada namanya. Nama saya belum Oh iya. masuk, masih ke Pak Edi bilang ikut sama Pak Dokter Wisnu. Oke, baik. Terima kasih Pak Afan Manan ya. Ini satu ya Pak Afan Manan ya. Iya, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Terima kasih masih diuji komprehensif untuk program sarjana pendidikan agama Islam Stage Rajul Falah Bogor. Baik, saya akan menguji untuk di poin yang pertama dengan yang ketiga ya. Poin yang pertama adalah menulis dan membaca dan hafal surat pendek. Sudah juz amma sudah hafal? Insyaallah, Pak, insyaallah. Oke, boleh bacakan ke saya surat apa nih, mau atorik atau surat satu lagi yaitu Al-A'la. Siap, Pak. Ya, silakan baca surat Al-A'la. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالحزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz Afan ya. Yang berikutnya, ada nggak hafal ayat dan hadis tentang pendidikan? Yang diingat nih ayat dan hadis tentang pendidikan seperti apa? Ya Ustaz, surat Al At-Taubah ayat Ayat keberapa? 122, Pak. Oke, silakan dibaca dan artikan dan jelaskan. وما كان المؤمنون لينفروا كافة Mhm. فلا ترى من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين آه، Waliyundira qaumahum. قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Terjemahnya apa? Uh, jika seandainya sekelompok orang ingin uh, menuju jalan jihad Mhm. Allah Subhanahu wa taala, maka kelompok yang lainnya semua pada kelompok lainnya harus uh, tetap menuntut ilmu, Pak. Oke, baik. Kalau hadis sekarang coba hadis tentang pendidikan. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Thalabul ilmi Mhm. faridatun ala kulli muslim. Artinya dan jelaskan maksudnya bagaimana. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang yang muslim. Mhm. Artinya Jadi bagaimana maksudnya? yang merasa diri yang sudah menyatakan bahwa syahadat asyhadu an la ilaha illallah, menyatakan diri Islam, maka diwajibkan kepada kita untuk
hendaknya menuntut ilmu agar apa yang kita praktekkan sesuai apa yang kita ketahui di dalam pendidikan ilmu pengetahuan itu sendiri. Oke, baik, terima kasih. Kemudian sekarang coba jelaskan, coba baca ayat dan juga hadis tentang sholat, puasa, zakat, dan haji. Silakan yang diingat saja. Eee Tentang sholat dengan zakat, ayat tentang sholat dengan zakat, apa saja coba. Wa aqimus shalah wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya apa? Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku'. Oke, kalau hadisnya, hadis tentang rukun Islam, coba. Buniyal Islamu ala khamsin syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabilah. Oke, lumayan ya. Baik. Kenal ini nggak ada tokoh pendidikan Islam yang dikenal, yang tahu, kemudian pemikirannya bagaimana? Iya, Pak. Ya, sebutkan tokoh pendidikan agama Islam, baik masa lalu ataupun masa sekarang yang ada, kemudian bagaimana pemikiran mereka. Silakan. Imam Al-Ghazali, Pak. Oke, kayak gimana pemikiran Imam Ghazali tentang pendidikan agama Islam? Beliau meneratkan bahwa dia mengajarkan pendidikan dan mengajarkan kepada bagaimana seorang guru yang profesional dalam mendidik uh, anak anaknya. Gimana guru profesional menurut Imam Ghazali seperti apa? Punya uswatun hasanah, punya akhlakul karimah, artinya dia apa namanya itu Pak, memberikan pengetahuan dan mendidik, merawat dan memelihara sebagaimana dikatakan dalam apa bahasa Arab itu kalimat at-tarbiyah. Oke. Terus lanjutnya ya. Oke, terima kasih. Ustaz apa nih? Apa kegiatannya apa nih hari-harinya nih? Kalau saya 2 bulan ini lagi di rumah saja sakit, Pak. Ini juga masih belum sembuh nih, Pak. Oh, sebelumnya apa ya sebelumnya? Sebelumnya pernah di Bogor, Pak. Saya dulu di Bogor, di Ciseeng, habis itu pernah ngampus sekali di kampus, masuk sekali kemudian lagi izin pulang akhirnya masuk lewat online. Oke. Belum ngajar berarti ya? Udah pernah ngajar belum? Kemarin sementara ngajar di Ciseeng gitu. Di Ciseng di mana tuh? Di pesantren sekolah apa? Misbah, Hah? Al-Misbah, Ciseeng. Oke, ya nggak apa-apa. Nah, saya mau tanya nih, coba kalau pendidikan agama Islam yang diajarkan di SMP, MTS, Alia, SMA itu apa saja mata pelajarannya? Ya Al-Quran hadis, Terus, akhlak, fikih, terus, bahasa Arab, sejarah Islam, oke, terus akidah istilahnya akhlak, apa? akidah. Coba jelaskan tentang mata pelajaran dari masing-masingnya. Al-Quran hadis, akidah akhlak, kemudian SKI, kemudian fikih. Coba jelaskan satu-satu dalam 2 menit. Yang dipelajari apa saja, akidah akhlak apa saja yang dipelajari. Silakan. Akhlak yang lebih awalnya tentang bagaimana akidah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dipraktekkan dalam keseharian yang dinamakan sebagai al-akhlakul karimah, Pak. Ya. Terus, Dan Al-Quran hadis yang ada di dalamnya itu Al-Quran, penafsiran Al-Quran, kemudian tentang tajwid, Pak. Kalau di dalam tajwid Al-Quran ya. tajwid. Lebihnya kepada tajwid hukum bacaan Al-Quran. Kalau yang Oke, baik. Terus kalau mamanya ini apa akidah akhlak yang dipelajari apa? akidah tauhid itu. Tauhid ya. Apa yang dipelajari itu? Mengenal tentang Allah, Terus?
mengesahkan Allah, menjaga syahadat, kemudian Mhm. termasuk, ya dari kelima Islam itu, Pak. Mhm. Oke, terus kalau dari ini Al-Quran, kalau SKI yang dipelajari apa? Sejarah Nabi, sirah nabawiyah, sejarah Nabi, Nanti ya. ah, Oke, ada baik, terima kasih. Berikutnya terakhir, jadi coba jelaskan ide, gagasan, pendapat, kritik, dan juga usulan dari Pak Ustadz Afan ini terkait dengan pelaksanaan pendidikan agama Islam di Indonesia dalam 2 menit. Silakan. iya, Pak. Saya pendidikan Islam di Indonesia ini artinya dia lebih kepada sistem yang di dalam Al-Quran itu, Pak. Mhm. Yang pertama itu bagaimana kita memulai dengan iman, Pak. Karena setiap kali Mhm. mengatakan, untuk mengajak kita untuk berpengetahuan, berpendidikan, pasti ya diawali dengan kata iman, Pak. Maka hal yang mendasar bahwa keimanan itu yang harus ditingkatkan sehingga, eee kita pengetahuan itu selaras dengan pengetahuan itu milik Allah, jadi bagi kita kalau tidak Mhm. selaras, kalau kita, menuntut ilmunya Allah, kemudian kita tidak bersyukur, berarti namanya kita tidak bersujud, berarti itu bertanda bahwa kita tidak mensyukuri, cuma hanya menambah pengetahuan, tapi tidak ada ketakwaan kita di dalam berpengetahuan itu sendiri, Pak. Oke, terus tambahan lagi untuk kritiknya apa nih? Eee, lebih kritik, mungkin apa ya, Pak, Kira-kira apa nih kritiknya nih? eee, kita moralnya masih kurang mungkin, Pak. Mungkin kalau untuk Mhm. pendidikan, pengetahuan intelektual mungkin kita luar biasa kalau di Indonesia, tapi kalau mungkin Mhm. moralnya tidak sesuai, pengetahuan tidak, selaras dengan moral di dalam diri kita. Jadi kalau kita punya adab, moralnya yang masih kurang perlu kita ditingkatkan lagi, Pak, begitu, Pak. Dilihat secara keseluruhan. Oke. Ya, baik, cukup ya. Terima kasih Pak Afan ya. Jadi Ya, Pak. sekarang boleh keluar. Setelah itu nanti langsung masuk ke Pak Dr. Zainal ya. Dr. Zainal langsung masuk linknya yang